Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat yang telah diturunkan kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut kita masih bisa menjalankan segala aktivitas kita, bisa menjalankan segala kewajiban kita kepada Allah dengan baik. Dan itu wajib kita syukuri untuk menjadikan diri kita semua sebagai hamba yang berpredikat abdan syakura di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada beliau, kita semuanya termasuk umatnya yang berhak mendapat syafaat dari beliau nantinya, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di dalam hadisnya, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu amthaliha ila 700 dhifin. Wa qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi setiap amal perbuatan anak Adam itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah azza wa jalla berkata, kecuali puasa, sesungguhnya itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Dari kutipan hadis ini sangat jelas buat kita semuanya bahwasanya puasa merupakan salah satu ibadah yang tidak ada seorang pun mengetahui berapa besaran pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah maka tantangan di dalam menjalankan ibadah puasa ini amat berat sekali. Kalau hanya menahan lapar dan dahaga itu amat mudah. Tapi di sini tidak hanya dituntut untuk menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita bisa mempuasakan semua anggota badan kita. Mulut kita puasakan untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak baik. Mata kita puasakan untuk tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran juga kita puasakan untuk tidak mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kaki, tangan, semuanya kita puasakan. Dan hati pun kita puasakan untuk tidak memikirkan sesuatu
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi besaran dari pahala puasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dan juga ada sebuah amalan yang hanya Allah juga yang tahu berapa besaran pahalanya. Dan ini ada kaitannya dengan ibadah puasa, yaitu kesabaran. Jadi untuk memupuk kesabaran dalam diri kita itu amat berat. Memang ada yang mengatakan bahwasanya sabar itu ada batasnya. Sebenarnya yang membatasi sabar itu diri kita sendiri. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan bahwasanya as-sabru mahdud. Sabar itu ada batasnya. Tidak ada batasnya. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Jadi sesungguhnya Allah akan memberikan balasan ya bagi orang-orang yang sabar tanpa ada batas. Ini sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali buat kita bahwasanya ibadah puasa harus ditopang dengan kesabaran yang kuat. Karena ujian di dalamnya amat berat. Tapi yakinlah dengan kesabaran tersebut kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Karena wasbir ya, disarankan bersabarlah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah kalian karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghilangkan pahala bagi mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, diketahui oleh orang lain atau tidak, yakinlah bahwa Allah mengetahui itu semuanya. Yakinlah bahwa itu tidak akan disia-siakan. Yakinlah bahwa semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di dalam menjalankan ibadah puasa ini kita berlandaskan pada kesabaran yang kuat dalam hati kita untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kita semua. Dan perlu untuk diketahui bahwasanya malam ini adalah malam ke-26 di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi orang yang melaksanakannya selama 40 tahun. Jadi itulah fadilah keutamaan salat tarawih pada malam ke-26, yaitu Allah akan melipat gandakan pahalanya selama 40 tahun. Jadi sholat berjamaah memang merupakan suatu perintah buat kita semuanya. Karena pahala di dalam menjalankan sholat berjamaah itu lebih besar. Jadi dibandingkan dengan sholat sendiri itu hanya satu, tapi kalau sholat berjamaah itu 27. Sekarang bagaimana ketika seorang imam yang selalu mengimami kita sholat setiap hari itu datang terlambat dalam keadaan uzur dan sebagainya. Mungkin dia tidur atau ada pekerjaan yang lainnya. Apa kita mendahulukan sholat tanpa menunggu imam tersebut? Kalau sekiranya si imam itu bisa ditunggu, maka lebih baik ditunggu. Lebih baik ditunggu. Jangan kita mengorbankan pahala sholat jamaah dengan sholat sendiri gara-gara tidak sabar menunggu datangnya seorang imam. Kecuali imam yang biasanya mengimami kita itu memang ada uzur, kemudian kita sholat sendiri dengan diimami oleh orang lain, itu lebih baik seperti itu. Tapi kalau imamnya itu masih bisa ditunggu ya, dan tidak ada halangan yang menghalangi dia untuk menjadi imam, lebih baik ditunggu agar supaya pahala dari sholat berjamaah itu bisa didapat. Ingat, bisa jadi itu merupakan ujian bagi orang-orang yang mau menjalankan sholat berjamaah. Dia sabar atau tidak menghadapi godaan dari setan yang ingin menggagalkan 27, akhirnya mendapat 1. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua yang menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah salat tarawih mendapatkan itu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan walaupun sebentar ini bisa membawa ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan sebelum kami tutup, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.